warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa huda amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih dalam kapasitas rukun iman yang keenam, wasati suha. Udah ketemu halamannya, lupa ya, mau nggak ngaji sekali ya lupa. Halamannya sekitar 12 apa? 11. Sini ada yang 12. Cari dulu. Wasati suha. Iya, yang benar tandain pinggirnya seret gitu aja. Ntar giliran ketemu anaknya diseret-seret tandain semua. Kitab kok banyak tandanya, nggak tahu ya dioret-oret anaknya. Ketemu nggak Om? 12. Sini. 12 kan? 12. 4 baris dari atas. Hah? 4 baris dari atas. 4 baris dari atas 12. Oh iya siap. Terus saya nggak ikut pernah kemarin ya? Yang wawunya di kiri dikurung. Wawunya dikurung wa. Buka kurung sadi suha, ya kan? Udah ya, ketemu semua ya. Santai, ini penentuan akidah malam ini nih. Insya Allah kita itu menambah keimanan yang luar biasa kalau ini diikutin. Wasati suha utawi yang keenam, adapun yang keenam dari rukun iman. Ya, rukun iman itu ada 6. Antu'mina, bahwasanya kamu beriman bil qadari, kelawan qadar, dengan takdir. Ya, termasuk khairihi, bagus-bagusnya takdir, wasarihi, dan jelek-jeleknya takdir. Itu minallahi ta'ala, harus diakui itu dari Allah ta'ala. Lah masalahnya ngomongnya gampang, coba ntar prakteknya di sini. Ini mah kalau begitu, ada kasus begini-begini, ya memang udah ditulis jadi sononya. Ya gitu. Lah terus bagaimana? Ya ntar di inilah bagaimana yang bisa merubah qada, bagaimana yang bisa merubah istilahnya keputusan-keputusan Allah, ntar ada tuh. Qolal Fasaniyu, berkata Imam Fasani, wa maknal imani, adapun maknanya beriman bihi, dengan takdir. Ini masalah iman dengan takdir. Anta takidah, bahwasanya meyakini, kamu meyakini anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qadara itu menakdirkan siapa Allah al khaira, pada kebagusan, wasyara, dan kejelekan, qabla kholki, ya mananya antara master sama itunya sama ini, sebelum menciptakan makhluk. Lah ini jadi rupanya sebelum kita ada itu sudah di data di sananya. Jadi kalau ada orang jelek kok kayak gitu, kalau kelakuan jeleknya Bapak memang harus benci, memang disyariatkan benci dengan kelakuan jelek, tapi tidak boleh membenci sama orangnya. Kayak gitu ya, kelakuannya ya yang dibenci ya. Dan tidak boleh kalau ada orang yang jelek terus ikut menjelek-jelekan, istilahnya ayar tahu, mengolok-olok, wah kamu begini-begini. Ya mohon maaf kalau ada kasus yang di Indonesia yang lagi besar itu terus ngolok-ngolok nama orangnya. Itu janjinya Allah itu tidak, orang yang mengolok-oloknya itu tidak akan mati sebelum melakukan perbuatan yang sama. Kan ngeri kan? Jangan Pak, jangan aja udah, saya mau jangan. Kita kalau ngeliat orang kayak gitu, mudah-mudahan dia meninggalnya bisa mendapat hidayah, gitu aja udah. Nggak usah macam-macam Pak, nggak usah ngerepotin ngurusin kayak gitu, nggak usah. Apa ini mau jadi kepo, ini pingin apa, ngapain kata saya mah, kerjaan kayak gitu kok dicari. Sudah ada yang ngurus kok, nggak usah diikutin. Kita itu jaga diri sendiri supaya nilai ibadah kita itu nggak sampai hilang, Pak. Kalau kita itu mengolok-ngolok orang berbuat jelek, yang ujung-ujungnya
kita itu sebelum mati pasti akan melakukan hal semacam itu, hadisnya sahih. Kan ngeri kan? Barang siapa man ayar tahu, barang siapa yang mengolok-ngolok pada orang perbuatan jelek, maka orang itu tidak akan mati sebelum melakukan kejelekan yang kayak gitu. Kan ngeri kan? Kalau berani bener orang, ya monggo, itu mau urusan masing-masing. Kalau saya takut bener, ya Allah, ngeri gitu aja. Ya Allah memberikan gambaran-gambaran segala macam di sekeliling kita itu adalah satu kejadian-kejadian yang memang kita untuk ujian kita. Dalam berpedoman agama itu memang harus kuat orang itu. Orang kalau gampang nyela, gampang mengolok-ngolok, oh ini segala macam, itu jelas tandanya orang itu nggak punya akidah yang kuat, itu ngeri. Lah kalau cuman baru misalkan ada kasus membunuh orang 2, 3, dulu kisahnya ada yang 99 kan? Ini kiai, ini saya ini mau tobat bisa enggak ini? Angel, susah kowe, potongan koyo kowe. Wah, angel. Sekalian 100. Iya kan? 100. Repot. Itu 100 pasti membunuh orang 100 kan sadis kan? Itu dalam kisahnya tetap dimaafkan, ketemu orang yang bisa asal kamu benar-benar tobat dan kamu yakin mau tobat, ya kamu harus berpindah dari alamat itu dan kamu harus mengakui begini dan ya diterima tobatnya kayak gitu. Jadi nggak usah dibikin itu, Pak. Terus, sini doanya kuat. Yang namanya doa itu ibadah, yang namanya bekerja itu adalah satu syariat yang dianjurkan sebagai hamba Allah. Adapun hasil tetap milik Allah yang menentukan. Jadi nggak bisa, ini saya sakti, punya ini segala macam. Pak, yang namanya karomah itu milik wali, namanya mukjizat milik Nabi, itu pun nggak dibantah. Ya Allah, saya besok karomahnya mau tak buat ini. Nggak bisa. Kalau bisa Nabi Yusuf kita jeburin ke sumur kok. Nabi rewel, jadi teman-temannya saudaranya pada rewel, digeburin ke sumur. Ngomongnya apa? Dimakan macan. Itu Nabi, Pak. Ini kok orang biasa, rambutnya gondrong terus kores online bisa kayak gitu. Saya itu dari dulu udah meringatkan jangan percaya begitu. Itu jangan aja lah. Ya kalau mau nonton hiburan aja gitu aja. Udah nonton hiburan, jangan percaya kayak gitu. Itu yang membuat barang siapa datang ke tukang dukun-dukun segala macam dan percaya tentang perdukunannya, yang ujung-ujungnya kalau datangnya aja ibadahnya udah diancam 40 hari nggak diterima. Kalau percaya dengan perdukunannya, ujung-ujungnya jadi bisa KVR kan, dapat KPR repot. KVR, kafir, repot. Nggak usah itu. Kalau sebelum ada Rasul memang benar seorang tukang sihir segala macam itu memang kabul. Makanya jadi Fir'aun juga ada tukang sihirnya, dari Namrud juga ada tukang sihirnya, seluruh raja dulu itu tukang sihir semua, punya. Istilahnya punya juru sihir semua. Karena memang dulu itu setiap nyihir itu langsung cespleng. Juru betek segala macam, yang tukang segala macam, terawang segala macam, iya. Tapi ketika Rasul lahir, warajamat nujumun nayyirati kulla rajimin fi hali marqau, semua jin-jin yang naik ke atas yang akan mengintip tentang perbincangan malaikat yang dapat mandat dari Allah itu semua disambar sama bintang. Nggak aneh kalau jatuh di pojokan hutan segala macam aja, hantu kepala, hantu tangan, itu wajar karena disambar itu ada yang merontok kan, jadi wajar itu. Tapi kan setelah Rasul kesini, dukun masih ada kesempatan, tukang dukun-dukun itu ada, cuman satu informasi yang diberikan kepada dukun pasti bohongnya 99. Udah pasti itu. Makanya kalau yang satu sudah cespleng, ya nggak bakalan cocok lagi. Udah nggak bakalan gitu aja udah. Lah wong 99 kok. Yang datang orangnya cuman 80. Ya nggak pernah tembus. Udah wis pokoknya nggak beres. Jangan percaya kayak gitu aja. Tapi kalau yang dibaca itu apa, Kiai? Apa? Kalau dukun itu kan kadang bawa ayat-ayat suci. Yang dibaca oleh dukunnya, iya.
Lalu kalau yang dibaca oleh dukunya itu sebutan-sebutan yang menyebut jin, nama-nama jin, tapi yang memang sebutan-sebutan, karena nama jin kan macam-macam. Contoh, orang membaca Fatihah. Dalam Fatihah itu kalau bacanya salah, alhamdulillah, dulil itu ada jinnya di situ. Dulil. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, benar. Kalau alhamdulillah itu sudah robah dari itu. Rabbil alam, alhamdulillahi rabbil alamin, itu antara wakaf dengan itu. Wakaf dengan itu kalau disebut namanya ada jin namanya dulil, itu dulil. Lah di situ itu memanggil itu. Makanya hanya Fatihah yang ada hadisnya itu bahkan disunahkan kalau baca Fatihah itu jangan diwasol. Bagusan jangan diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan Bismillahirrahmanirrahimil hamdu. Kata di mil hamdunya itu ada hodam kalau salah itunya. Ada beberapa. Lah, itulah yang membikin bacanya tetap Quran yang datang jin. Nah, itu banyak begitu. Wah, terus misalkan sebutan ya, misalkan bla 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 bla. Terus ajilu, aluhan, itu sebutan-sebutan kayak gitu, yang kayak gitu, manggil-manggil jin itu kayak gitu. Ya, panggil jin. Apakah ada sandat? Ya itu satu grup sama yang dibaca ayat Quran cuma dipotong. Lam yalid dibaca lam semilat. Nah itu kayaknya kulhu balik kesebutnya. Nah, saya nggak make, saya cuma mempelajari itu, tahu oh ini kalanya untuk mengembalikan sandat segala macam kayak gitu. Oh, kayak gitu itu. Kulhu sungsang apa kulhu balik ya? Nggak tahu sungsang. Ya kok balik ya sungsang itu maksudnya kali ya. Nah terus ajian semar mendem apa semacam. Lah itu lahirnya dari daerah Cirebon. Ada yang mengatakan itu boleh karena di itunya kan itu kan ada enggang-enggong si Bondoroso iki semar mesem bla 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 kan kayak gitu. Saya itu apal itu waktu di Cirebon itu. Lu iki namanya ajian semar itu mesem, semar mendem kata saya mah. Lah wong kok semar, kok enggak Arjuna kata saya. Semar kan jelek kan, Arjuna mending ini. Lah kata jawabannya apa? Semar aja yang kayak gitu aja bisa mesemnya aja orang bisa kelepek-kelepek kata. Wah hebat emang itu orang ngerancangnya hebat. Enggak make. Lah giliran kan kasus itu kan ilmu-ilmu kayak gitu, ilmu mahabah kesebutnya kalau bahasa kerennya mahabah ya, kalau bahasa ilmu kemat apa ilmu ya sihir kata saya mah. Sihir gampang. Lah kisah dulu itu akhirnya kiai kecolongan. Istrinya kiai disihir sama santrinya. Ya kasih ilmunya kuablok. Bisa kena sengawur ya. Lah itu bahaya. Enggak lah. Ya itu kalau yang ilmu-ilmu kayak gitu yang disebut ya itu. Kalau memang dalam YouTube itu ada yang ngomong katanya, oh saya paham ilmu Samsul Ma'arif Kubro segala macam. Samsul Ma'arif Kubro itu tidak. Saya kan pernah ngomong. Jadi kalau manusia ketemu manusia, misalkan Bapak Polantas itu Pak Polisi kan ada S, berarti kan letter S. Kan manusia dengan manusia kan paham. Lah manusia dengan jin kan beda. Tapi jin itu karena memang bahasanya orang itu yang menciptakan macam-macam itu dari dulunya kan orang Arab kan ya. Orang Arab. Ya mestinya orang Jawa juga bisa, orang Sunda juga bisa. Jadi kalau jin itu kan alfu alfi 1000 bahasa. Artinya bahasanya kayak malaikat. Kalau jin itu jin Jawa terus saya pergi ke Sunda terus nggak bisa bahasa Sunda, nggak mungkin goda saya kan. Nah di jin Sunda ketemu repot, jinnya kan nggak paham. Kumaha ya kan dari jin dari datang ke Jawa onopo. Ya enggak beda, iya kan? Jadi paham bahasanya siapa saja di mana saja paham bahasanya. Itu yang hebat. Makanya jin sama manusia itu hebatan jin. Kita itu pakai telepon kadang-kadang lobet, sinyalnya enggak ada, jin udah paham. Iya kan? Nah,
Jin bisa tembus bumi segala macam. Manusia bikin langit, bikin alat segala macam, atau jebol di jalan jatuh modal madil. Jin nggak bisa kayak gitu. Makanya hebatan jin kalau masalah urusan teknologi. Hebatan jin, Pak. Wong jin nggak pakai alat telepon dari dulu sudah bisa komunikasi. Orang tidur bisa dikencingi, segala macam kan. Jadi jin itu lebih canggih teknologinya daripada manusia. Kalau manusia mau ngomong ke sana dulu kan harus datang seminggu. Datang ke sana orangnya nggak ada, dicari, taunya udah pindah. Orangnya datang ke sini, cari lagi sih nggak ketemu lagi. Jin kan enggak, langsung. Ya sekarang aja ada telepon. Lah nggak tahu apa jin itu buka website, nggak tahu tak. Kayaknya ya juga kayaknya. Ini YouTuber. Lah masalahnya lah jin buka website, buka. Kenapa? Lah itu jin-jin itu yang dukun-dukun kan jin. Itu kan dukun-dukun jin. Saya berani ya punya website gitu. Lah lah kalau enggak lah gimana? Wong namanya kalau kayak gitu jin enggak goda orang dong kayak gitu. Ya aku buka website. Jadi semua jin itu lebih canggih dari manusia untuk ukuran teknologi. Cuman jin itu nangisnya itu manusia itu berbuat maksiat seumur-umur. Katakan yang siang malam, giliran malam-malam istighfar aja rontok dosanya. Itu yang bikin sedih di situ. Nangisnya di situ. Kalau manusia seneng, jin itu nangis. Artinya istighfar itu nangis jin kayak gitu. Lah ada itu katanya ada maksiat yang dibenci jin juga dibenci Allah. Dibenci setan ya kan ngomong setan ya, dan dibenci Allah. Jawabannya katanya itu ganggu istri jin. Wah, itu pacaran sama istri jin. Jinnya Allah juga marah. Itu kan istri jin kan. Udah diganggu, aja nggak tahu lah itu mau nggak jawaban nggak. Jin yang ngajarin, setan yang ngajarin. Iya, jin juga marah, Allah juga marah, itu ganggu istri jin. Wa ana jami'al terusin ini wa ana jami'al kainati yang ngaji itu nyantai lah ya, tapi ada isi yang berbobot tetap. Wa ana jami'al kainati dan sesungguhnya seluruh barang yang ada bi qada ilahi itu dengan keputusan Allah. Wa qadarihi dan takdir Allah. Seluruh yang ada di dunia, seluruh ya Pak ya. Kalau sudah seluruh, termasuk orang itu berbuat jahat, orang ini sudah ditulis, sudah diputuskan, sudah diukur. Nah ini. Lah kenapa kok nggak dijadikan baik saja? Ntar lihat. Kadang-kadang orang yang itu, kalau begitu mendingan dibikin baik saja. Ya ngapain turun dari surga, kata saya mah. Mendingan di sana. Wah, Allah muridun itu memang menghendaki laha pada kainat. Kainat itu berarti makhluk. Barang yang diadakan oleh Allah namanya makhluk. Memang itu kehendak Allah. Wa yakfi i'tiqadun dan cukup meyakini jazimun yang mantap bidzalika dengan permasalahan qadar khair wa syarr tadi. Udah, min hoiri nasbi burhanin, dari tanpa menegakkan dalil. Dalilnya apa? Enggak, pokoknya yakin yang keimanan kayak gitu udah nggak bisa ditawar. Bahwa ini kejadian kayak gini adalah memang sudah takdir Allah. Makanya Bapak kalau ketemu orang, wah kebetulan ya ketemu, jangan begitulah, lebih baik lagi lah. Biqadrillah, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Itu lebih bagus, Pak. Jangan kebetulan, siapa yang nyalain? Oh, kebetulan. Oh, kalau begitu nggak senang, oh kesalahan kayak gitu kan? Karena senang katanya kebetulan jadi betul. Lah ini nggak senang saya. Kesalahan saya ketemu kamu ya gitu. Biqadarillah atau bitakdirillah saya ketemu alhamdulillah di sini nih. Ya gitu. Kayak gitu yang bagus kayaknya begitu, Pak. Jadi kayak gitu. Jadi rada dirubah lah sedikit kalau sudah ngaji. Loh, saya kok ngomongnya masih begitu aja. Ya kalau sudah ngaji ingat diulangi astagfirullahaladzim. Kayak gitu kan.
Saya kelakuannya masih kayak gitu aja. Memang kebanyakan kelakuan dari sononya udah kebanyakan nggak ngaji. Lahir bangkotan, ngaji baru tua. Itu kan katanya. Ada yang ngomong, murid saya itu belum tamat SD. Tak taunya orangnya nggak sekolah SD, umurnya 70. Ya orang udah ngik-ngik kan. Jadi murid saya itu belum tamat SD. Kirain anak kecil-kecil. Tak taunya ya orang tua-tua yang itu. Orang belum pada sholat, orangnya belum tamat SD. Emang orang tua nggak pernah sholat. Belum tamat SD karena nggak sekolah SD. Paham nggak? Iya, Pak. Ya. Memang nggak sekolah, ya kapan tamatnya? Murid saya belum tamat SD, tahunya orangnya emang nggak sekolah, ya nggak tamat-tamat. Ya. Bubar wis urusan. Jadi kalau meyakini barang yang sudah terjadi itu yakin dengan takdir Allah dan keputusan Allah, tidak perlu istilahnya, wah sebab ono, sebab ini, nggak usah kalau udah kejadian. Jadi saya pernah ngomong, kalau memang ini, kalau di dalam kitab Hikam, orang ini tak taunya terbunuh, dibunuh oleh yang lain. Ini. Sebetulnya kodok dan takdirnya sudah ditulis oleh Allah itu kan 50.000 tahun sebelum diciptakan dunia dan isinya. Kalau dunia itu umurnya sudah berjuta-juta tahun, yo berarti kan sudah 50 sebelum dunia loh. Berarti udah berjuta-juta tahun ya. Lah itu sudah ditulis matinya begini, dengan cara dibeginikan segala macam sudah ada. Lah, ketika ada orang yang mati terbunuh, ini akidah ya, tetap kalau yang bunuh itu namanya ntar bisa dikasus, bisa. Itu namanya kelakuannya ya yang dikasus. Karena itu ada kepingin membunuhnya itu, ntar ada keterangan di bawah. Jadi orang ini pas mati kebenaran habis ditembak misalkan, habis digebukin. Orang ini mati pas habis digebukin. Itu yang tepat sebenarnya begitu. Jadi gara-gara digebukin dia mati. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Karena ada yang digebukin nggak mati ada, yang digebukin mati duluan juga. Iya kan? Jadi nggak boleh ngomong kayak gitu sebetulnya kalau akidah ya. Tapi kalau memang kita itu memang ngajinya itu cetek semua. Kalau nggak ada kamu kayaknya saya nggak bakalan seneng kayak gini. Emang karena orang kayak gitu. Itu kadang udah melenceng itu sebenarnya. Cuma belum sampai keluar dari Islam belum. Karena memang akidahnya rendah gitu aja. Lah kayak gitu pengen masuk surga tanpa hisab. Jangan-jangan neraka tanpa hisab, iya. Alhamdulillah kan. Makanya kita ngaji itu sebuah tameng untuk mengakui kesalahan kita. Bagaimana sih saya dari dulu kok beribadah kok kayaknya salah terus. Mudah-mudahan dengan ngaji ini sedikit ada sinar kan kayak gitu. Kenapa ibadah sholat itu kalau nengok kok makruh? Bahkan kalau yang ke atas itu mau matanya dikembalikan atau mau jadi buta. Kan kayak gitu dalam hadisnya. Karena memang dalam sholat itu adalah satu kejadian yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di semasa zaman umat-umat dulu. Nabinya dipanggil langsung mau dapat mandat sholat. Sedekah cuma turun, puasa tuh turun langsung lewat Jibril. Itu dipanggil ke sana, diterangkan kepada Rasul, disampaikan kepada umat-umatnya, suruh menghadap. Sehari semalam 5 waktu. Lah wong menghadap sama bosnya, para bos kok celingak-celinguk. Itu kesebutnya dalam adab itu orang kurang sopan. Umpama lagi berhadapan sama misalkan bosnya saja yang kerja di pabrik, diajak ngomong bosnya kok jelili kayak gini main HP aja. Kayaknya besok nggak kerja dia. Nggak usah berangkat besok lah, nggak usah berangkat wis. Ini sekalian. Langsung besok suruh nggak berangkat kan, di rumah aja kamu. Karena kayak gitu kali. Lah ini sama Allah. Sholat kok celinguk. Nah itu. Ini yang sholat ya Pak, apalagi yang nggak sholat. Yang sholat singgung jadi kasus. Ya. Tapi mudah-mudahan kita itu karena memang ngaji dan niatnya pengen pinter, pengen mengerti kayak gitu, insya Allah walaupun salah, mudah-mudahan dimaafkan. Makanya orang yang ngaji itu
Yang dulu salah sekarang dimaafkan, yang besok dikerjakan itu naik derajat. Itu enaknya orang ngaji begitu, Pak. Cuman masalahnya males. Males ngajinya itu. Jadi orang ngaji itu memang derajat terbesarnya dunia itu kalau sudah nggak ada ta'lim wal muta'alimin, dunia hancur, dikiamatkan, nggak ada gunanya. Yang dipertahankan kan karena ada ta'lim wal muta'alim. Jadi yang namanya takdir itu tidak membutuhkan istilahnya sebab apa, dari apa segala macam. Kalau saya dulu diajari orang tua sendiri itu udah ngomong, wah itu orang kok habis nebang kayu, tahu-tahu kayunya itu langsung nimpa sendiri. Wah jangan begitu toh ngomongnya, itu orang mau mati kok nunggu deketin orang nebang kayu. Paham nggak? Jadi bahasanya supaya nggak nyalain makhluk lain. Itu makhluk lain kan disalahin. Kayu itu kan makhluk lain. Itu orang mau mati kok deket sama kayu jatuh. Kayak gitu. Itu orang mau mati naik mobil. Nah, itu. Jadi istilahnya nginget-nginget supaya akidahnya itu jangan nyalain makhluk lain. Itu. Gara-gara ini, gara-gara apa? Yang namanya semua kejadian, semua yang diciptakan di dunia itu kan sudah diukur, sudah putuskan. Artinya si potongannya orang yang kayak begitu itu kalau diberi kekayaan banyak itu kayaknya orangnya nggak kuat. Kasih aja miskin, kayak gitu. Gampangnya ngomong. Lah orangnya saya kok hidup kok miskin aja hidupnya. Lah itu manusia kalau sudah miskin ujiannya itu ada di sabar. Yang kaya ujiannya ada di syukur. Antara miskin dengan kaya itu bedanya cuman kalau yang kaya itu bersyukur, yang miskin bersabar. Tapi kadang-kadang yang kaya yang sabar, sabarlah saya masih punya duit banyak ini kan. Yang miskin mencak-mencak, kabar saya. Ya jadinya orang itu selalu kebalik, Pak, kebalik. Padahal dalam satu ibadah itu ada si A ngamal 1 miliar itu tidak bisa melebihi amalnya si B 50.000. Karena si A itu punya duit itu lebih dari puluhan miliar, si A yang punya ngamal 1 miliar itu duitnya itu puluhan miliar, si B yang ngamal 50.000 itu duitnya cuma 100.000. Nominalnya itu separuh. Jadi taruhan nyawa. Jadi orang miskin itu kalau ngamal 50.000 taruhan nyawa, Pak. Ya artinya ini buat masak besok loh. Buat orang kaya ngamal 1 miliar nggak ada taruhan apa-apa, Pak, enteng aja. Banyak. Lah orang miskin ngamal 50.000 ditekan taruhan nyawa. Lah kesabaran 50.000 diberikan dengan cengak-cenguk besok mau apa segala macam itu dengan keikhlasannya itu nilai 50.000 itu bisa melampaui 1 miliar. Itu kayak gitu memang hadisnya, Pak. Jadi jangan iri orang lain ngamal banyak, cuman ngiri ngamal banyaknya. Ya Allah, saya pengennya sih ngamal banyak, tapi memang saya punyanya segini. Lah 50.000 itu udah orang miskin taruhan nyawa. Apalagi ikhlas gitu. Ya itu yang dituntut. Ini yang ikhlas ya, Pak. Dua-duanya ikhlas. Kalau yang ikhlas dua-duanya nggak ada nilainya. Semua itu haba aman surah, sudahlah. Jadi debu bertaburan semua adalah. Kalau yang nggak ikhlas itu mau kiai kan ada kisah. Kalau sahabat dulu itu iri dengan sahabat yang lain, itu kan karena ibadahnya, Pak. Iri. Ya Rasul, saya sholat. Si sugih itu sholat, si kaya sholat. Saya puasa, si kaya puasa. Saya mau bersodakoh nggak bisa, dia sodakohnya banyak. Saya dikasih, bisanya saya nerima. Nah, kata Rasul kan, maukah kamu saya tahu wiridan ini kalau kamu bisa membaca tidak satupun orang yang dulu atau yang akan datang bisa melebihi pahalanya darimu. Jingkrak, seneng. Baca, waduh beres, subhanallah, walhamdulillah. Sampai yang 33 tambah 1. Dibaca seneng, wah wiridan. Orang kaya wiridan juga, kan kayak gitu. Waduh Rasul, ini gimana? Dia wiridan juga. Loh ya namanya wiridan kan buat siapa aja kan boleh ya. Ya akhirnya kan saya udah itu wiridan, dia wiridan.
Nah itu kan udah kenugrahannya Allah begitu. Apakah kalau memang Rasul berdoa supaya dia kaya-kaya apa enggak kira-kira? Kan belum tentu Pak. Jadi memang dulu ada sahabat yang didoakan Rasul kaya. Ada yang miskin pada keleleran di pinggir masjid juga sampai meninggal begitu ada. Karena memang mungkin sudah ada datanya miskin. Jadi ya nggak minta didoakan, ya Rasul nggak minat mendoakan kan begitu kali Pak. Kalau wah sahabat biar kaya semua, tadi sahabat mesti kaya semua kan. Beramal semua kan. Jadi ada porsinya, ciptaannya itu, oh orang kaya begini, potongannya begini, pantasnya begini, orang kaya gini. Untuk keselamatan masing-masing. Enggak semua. Wadah orang. Pokoknya doa ini kalau dengan semujaro pun tas pleng. Enggak bisa Pak. Kalau yang namanya doa itu adalah ibadah. Kalau yang namanya ijabah itu ukurannya adalah ukuran Allah terhadap kita Pak. Ukurannya Allah Pak. Taruh dong. Ukurannya Allah terhadap kita, bukan permintaan kita. Oh, ya Allah berilah aku kekayaan, misalkan langsung kaya gedebuk. Lah terus kalau kamu kaya, terus tetangganya, ya Allah mudah-mudahan orang itu jangan kaya, miskin lagi kan? Nah, kayak gitu. Jadi doa itu sudah ada ukurannya, mana yang perlu dikaskan dalam dunia. Pernah saya posting. Sesungguhnya orang yang non-Islam, saya bilang non-Islam kafir ya. Kalau innal kafiru idza amila amalan, sesungguhnya hadisnya sahih, sesungguhnya orang kafir tiga melakukan perbuatan utima bitukmatin fid dunya Pak, langsung. Yang punya usaha langsung usahanya lancar, yang punya ini pengin ininya langsung Pak cash dunia, langsung. Kalau mau kafir Pak, langsung itu janji. Tapi orang mukmin tidak Pak, ditahan di akhirat karena dunia itu nilainya kecil menurut Allah. Kalau saya berat tapi kecil juga. Kata Allah kecil ya, saya berat mesti. Berat bagi kita menurut Allah pandangan kecil karena memang orang di sini mukmin itu kalau kurang makan suruh bersabar, pahalanya adalah tidak ditimbang, iya kan? Kena penyakit, sabar, pahalanya juga nggak bisa ditimbang. Makanya orang yang miskin segala macam, al-faqiru sabir, abdulu minal ghani sakir. Orang yang fakir, berkebutuhan, selalu butuh, tapi bersabar, itu lebih utama dari orang kaya yang royal dengan ibadahnya, royal dengan sedekahnya Pak. Milih mana Pak? Kalau ibadah adolnya saya milih yang ono, tapi saya milih orang yang kaya. Pasti semua begitu. Tapi nyatanya nggak bisa kaya, ya udah seadanya aja gitu aja. Sadar lah gitu aja. Nggak usah komplain dulu. Orang komplain aja. Nggak ada cukupnya ya. Ini jadi kalau kita misalkan kena masalah, kita kena hal-hal yang semacam itu, jangan menyalahkan makhluk lain. Lah bagaimana kalau menurut hukum fikih? Kalau hukum fikih itu sebetulnya kita pahami Pak, kalau ada orang mencuri itu yang berbuat tangannya kan ya Pak ya. Kalau mencuri kenapa yang dipotong tangannya? Karena berbuat tangannya kan kayak gitu. Ke orang yang mencuri tangannya dipotong ini. Tapi kalau orang mencuri itu karena butuh dan mencurinya itu memang kok kalau ketahuan juga malu, ya kita mendingan ditutup Pak. Jangan diumbar karena ya gitu. Misalnya orang ini mencuri benar-benar kepepet. Saya pernah melihat orang tua saya punya kebun, ada bambunya. Ada orang itu nebang bambu enak aja kayak punya sendiri. Datang ke kebun lihat yang nebang bambu. Malah nongkrong ngumpet di pohon pisang, dibawa ke rumah, dilihat. Mau bernambal, kalau orang dulu kan pakai pagar itu, belum pakai tembok, pakai bilik itu dianyam itu kan. Datang ke rumah, ngomongnya apa? Kalau butuh bambu ngambil aja secukupnya, di saya ada nggak apa-apa itu. Mau tak tebang saya nggak sempat, mau tak buangi. Bahasanya begitu. Bahasanya begitu, bukan ya butuh ya nggak bakalan dibuang bambu mah enggak, bambu itu saya mau nebang mau tak buangin nggak ada yang mau ngongkosin nggak mau, kalau butuh ngambil aja itu.
Itu orang tua saya begitu, Pak. Memang orang tua saya ahli ibadah. Jadi kalau orang nyolong pisang, bener nyolong pisang itu bukan orang, itu dilihat aja ke rumahnya. Lewong pisang itu mau direbus buat sarapan anaknya, kok ngapain? Iya nggak tega kali, nggak tega. Bapak saya emang begitu dari dulu. Saya tahu persis waktu orang tua saya emang begitu. Enggak, Pak. Enggak, bapak saya emang enggak. Orang beli warung beli nasi 5 buat anaknya sama keluarga. Di jalan ada anak nangis saja. Udah sarapan belum? Wah, ini saya beli nasi sisa ini. Ini beli nasi sisa. Itu. Ada berapa? Adikmu 2. Ada 2 ini. Sisa ini 2. Makannya belum sisa. Memang kelakuan bapak saya begitu. Kelakuan saya mau ahli ibadah, jujur bapak saya ahli ibadah, cuman ini nggak pintar kayak ahli kitab kayak gini. Baca kitab buat apa? Ahli ibadah, bacanya Quran rajin gitu, rajin ibadah. Itu perilaku kayak gitu itu keinget sama anak, itu keinget karena saya yang hidup mendampingi orang tua kayak gitu. Wa qala Sayyidu Abdullah Al-Marghani, Sayyid Abdullah Al-Marghani, wal imanu utawi iman bil qadari, dengan qadar huwa. Nah, iman dengan qadar itu bagaimana? Atas diku bi annama, dengan sesungguhnya barang, meyakini, tasdik itu membenarkan, dengan sesungguhnya barang yang ada, wama, dan barang yakunu yang akan ada, dan yang akan ada, bi takdiriman, itu dengan takdir itu ukuran ya Pak ya. Takdir itu sudah takdir itu ukuran ya, kepastian ya, karena udah ditakdir. Yakulu, yang berkata siapa man itu zat, lisai pada sesuatu, kun fayakun khairon au saron naf'an au doron hulwan au muron. Jadi sesuatu yang disabdakan oleh Allah kun, maka terjadi, baik jeleknya, baik bagusnya. Nah, bagus dulu, baik bagusnya khairon, ausaron jeleknya, manfaatnya, bahayanya, manisnya, pahitnya, itu sudah dikondisikan oleh Allah sebelum terciptanya dunia 50.000 tahun sebelum adanya dunia. Nah, di sini tak cek hadisnya sahih. Allah mencatat, kata Allah azza wa jalla, aqdarul khalaik fi lauhil mahfud wa ya waqi'atun wafqama qadallahu azza wa jalla wa qaddar. Allah mencatat takdir-takdirnya makhluk di dalam lauhil mahfud zaman azali, kejadian yang berkecocokan dengan keputusan Allah yang memang sudah diukur. Jadi ibaratnya orang itu, kan pernah ada kisah-kisah di dalam kitab itu, ada orang itu melihat pohon kayaknya semangka itu, lah wong semangka paling pohonnya kayak gitu, kok buahnya kok menduat kayak gitu, kan ada ya. Kayaknya kok nggak imbang sama pohon beringin, itu kok kecil-kecil. Mestinya kan pohon beringin itu buahnya setondongan kan mantap. Giliran kalau zaman dulu itu semua orang yang kayak gitu itu langsung diuji, karena orang beriman yang ngomong. Suatu ketika itu berteduh di bawah pohon beringin. Di bawah pohon beringin tahu-taunya jatuh ceplak. Pas pelipis kayak gini, ceplak. Alhamdulillah untungnya kecil. Baru tahu, walau segede tontongan, kamu banyak kalau kamu cocotmu. Itu berarti Allah itu sudah mengukur dengan hal-hal yang memang ada manfaatnya dengan manusia, Pak. Manfaatnya ke manusia semua. Karena Allah menciptakan dunia dan seisinya itu kan untuk makhluknya, itu yang manusia ini. Cuman manusia kalahnya dengannya nyamuk, waktu tidur digerungsung, disedotin segala macam. Kita makan buahnya, tidur disedot nyamuk. Itu yang makhluk itu, yang nyamuk itu paling ganas sama manusia. Orang mana lagi tidur rame-rame pesta disedot darahnya. Itu cuman nyamuk doang. Dikejar nging, wah karu-karuan. Kita ngomel sama nyamuk, enggak boleh. Mabaroh itu enggak boleh. Jangan, itu semprot aja udah. Ngomel jangan semprot aja udah.
Jadi kejadian baik manis, pahit, getir, manfaat atau berbahaya, manis segala macam itu sudah dikondisikan oleh Allah pada zaman azali. Ini pas ini. Tapi pokok dari semua akidah wa min isil akidati as-sahihati fil islami al-imanu bil ghaib. Jadi yang paling sahih dari khususnya akidah itu yang penting bagi orang Islam itu beriman dengan hal-hal yang gaib. Enggak usah ini kalau neraka itu gimana ya, kalau orang soleh itu lebarnya kayak apa, terus bentuk bangunan kayak, nggak usah nanya Pak, nggak usah. Oh jin itu begini, potongannya begini-begini, ini datang kayak gini, kalau dipanggil datangnya begini, katanya saya bisa ngelihat jin. Gimana lo ngelihat jin? Bapakmu punya duit di kantong aja kagak tahu. Heran. Kalau ngelihat jin itu yang bisa dilihat itu sihirnya, saya yakin Pak, karena jin itu punya sihir gitu. Kalau ngelihat bentuk aslinya jin kayaknya enggak lah, enggak. Jadi kalau orang yang mempelajari ilmu jin itu kan ada struktur jin itu, ada yang dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan kalau ngelihat di buku apa itu namanya, buku-buku perjinan lah ya. Itu ada yang namanya Ahmar, itu dari Selasa, komandan Selasa. Komandan yang jaga Selasa itu guanasnya luar biasa itu. Makanya kalau dalam keterangannya, kalau ada orang kesurupan hari Selasa, itu guanas bener nih, itu sulit. Makanya itu harus disebut ini dengan ininya gitu. Itu yang ahli perdukunan kayak gitu. Itu bukan dukun-dukun itu, ada datanya di kitab-kitab kayak gitu. Suka baca kayak gitu. Kesurupan, tonton aja udah beramai. Ada orang dikit-dikit pakai itu lah, ya udahlah. Perut mulus kok ngadu ke ustad ke kiai, perut mulus beliin tai pingsan gampang. Cap kupu-kupu. Pusing kepalanya lah, pusing kepalanya kasih botrek. Kasih botrek itu kalau pusingnya kehujanan. Kalau pusingnya nggak punya duit, ya botrek nggak mempan. Ini botrek kok nggak ada gunanya. Botrek itu gunanya itu kalau orang nggak masuk angin, kepalanya pusing bisa. Kalau nggak punya duit, botrek ya nggak mempan Pak lah, blow on botrek. Angel ya. Jadi orang, jadi yang penting kita itu meyakini dengan gaib. Kalau ada pun orang-orang ini kok terus kalau ada jin, kamu yakin nggak ada? Ya kamu yakin bahwa sihir ada sihir. Rasul itu pernah bersihir. Tapi bagaimana cara mensihir? Ngapain kamu nanya? Yang penting kamu jangan sampai ke sihir. Rasul itu buat sampel kepada umatnya, bacalah muawwidaten habis maghrib habis subuh, atau dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau baca Bismillahirrahmanirrahim. Semua banyak varian-varian bacaan doa-doa itu, asal kita baca, insya Allah diberi keamanan. Kan kayak gitu. Oh saya baca ini, baca itu. Kalau sempat monggo, banyak dibaca. Cuman kamu ada ibadahnya ibadah ketakutan doang. Oh, saya takut kena sihir, baca ini. Saya takut ini kena ini. Jadi jangan inilah, kalau ibadah itu banyakan ikhlas. Saya baca waqiah pingin kaya, saya baca tabarok pingin segani orang. Lah kapan ke Allah ibadah? Itu kayak gitu. Jadi ibadahnya yang ke Allah itu nggak ada. Wirid ini supaya kaya, wirid ini supaya jadok, sakti, wirid. Yo ibadah ke Allah nggak ada apa-apanya, nggak ada kan? Karena sudah dipentas di dunia. Sakti mah enggak. Sakti kayak mana nginjek tai kotok aja kok pincang sampai nyari kolam. Enggak sakti. Nginjek tai kotok tenang aja, tai kebu langsung saya sakti ini. Mending ini tetap kakinya pincang. Enggak ada lah sakti-saktian kayak mana. Karena yang namanya kayak gitu itu sistem kayak maunah itu, pertolongan itu tidak terus menerus tuh. Kalau ini ditembak nggak mempan, terus tembak lagi nggak mempan, enggak lah Pak. Memang ada kadang-kadang ditembak nggak mempan. Tapi kan dicoba lagi, kesel juga kali hodamnya. Ini orang main-main, jebolin aja karuan. Kan hodam itu Pak. Hodam. Jadi hodam itu beginilah kalau gampangannya ngomong.
Kalau bapak pingin menjaga kebun, ada juru kebun. Lah juru kebun itu namanya pembantu. Kalau dalam bahasa Arabnya hodam atau hodim, ya. Nah, hodam itu pembantu atau ya pembantulah, penolong pembantu itu hodam. Lah kalau jin kepada manusia yang suka itu disebutnya juga hodam. Lah ketika orang itu sering wirid-wirid hal-hal yang kayak gitu, ada hodam. Saya yakin kalau hodam itu bukan malaikat, Pak. Masa malaikat diajak berantem, nonton itu orkes terus berantem, katanya punya hodam. Ini kan nggak mungkin kan ya, malaikat berantem bela orang berantem kan nggak mungkin. Itu kayaknya jin. Lah hodam-hodam kayak gitu kan yang namanya makhluk ya Pak ya, makhluk. Kadang-kadang lengah juga kan. Jaga kesel biarin aja supaya ini kan bisa jadi kesel kan. Jadi nggak usah dihituin. Iya memang ada kadang orang itu ditembak sekali, iya. Tapi kalau buat mainan ya nggak bisa lah. Kesel juga, yang setan juga kan nambah parah kalau kesel lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqada'in. Nah, kata Rasul, setiap sesuatu itu dengan keputusan. Wa qadarin, dan dengan ukuran atau takdir. Hatal aji, sehingga apes. Nah, ini apes itu lemah, apes, musibah. Wal kaisi, dan cerdas, limpat akal. Itu semua sudah diputuskan dan sudah diukur, Pak. Loh, lah bagaimana? Kalau sudah begini kita pasrah total. Lah ini yang kadang-kadang ribut di sini nih. Nah, kalau sudah begitu, lah ini akhirnya kayak gini. Makanya orang ngaji akidah juga kalau nggak ngaji fikih akhirnya juga ribet. Jadi yang namanya akidah itu ukuran hati, yang namanya fikih itu tuntunan muamalah untuk makhluk sosial. Nah, kalau kita itu tidak tahu takdirnya itu baik atau jelek, tidak tahu takdirnya duit saya ada di mana, tidak tahu takdirnya saya dapat duitnya dari apa, dari kerja apa, ya kita itu disuruh oleh Allah iktisab, nyari pekerjaan mana yang sekiranya ada kita kerjakan, nggak cocok kita pindah, nggak cocok pindah. Itu karena kita nggak tahu itu takdirnya di mana kan. Ketika kita itu berpindah-pindah kerja dan cara usaha dengan berbagai macam cara itu semua dinilai ibadah. Dinilai ibadah. Loh lah ibadahnya orang kasab buat keluarga kayak apa? Jangan ditanya Pak. Kalau niat anaknya supaya di pesantren supaya ngaji, itu juga sama dengan jihad fisabilillah. Jadi nggak seenteng ini kamu makanya kalau nyekolahin anak, kamu sekolah mudah-mudahan ilmumu bisa manfaat untuk menopang agama. Kayak gitu. Doanya begitu Pak, walaupun sekolahnya fisika. Iya, mudah-mudahan bisa menopang agama. Mungkin kerja di fisika dapat ini, danain masjid, danain pengajian, begitu Pak. Jadi jangan kamu bisa sekolah jurusan kedokteran, kalau kamu jadi dokter sekali tes 200.000 orang lewat tes. Wah 10 orang 2 juta dipencet semua. Lah ya kalau kayak gitu niatnya kayak gitu, Allah dia tetap ngasih, tapi itu hanya sebagian saja di dunia. Nilainya kan rendah Pak. Orang itu kalau nggak punya link kepada ikhlas, link kepada Allah dengan cara-cara yang baik, nilainya rendah. Sekalipun orang itu misalkan kok ibadahnya itu kok tetap saya mau haji, saya mau zakat, saya ini. Kalau linknya tidak ikhlas pun nggak nilai ibadah, nilainya hambur-hambur itu kan. Makanya ngaji itu paling penting. Bahkan ilmu yang dikaji belum diamalkan pun lebih bagus daripada orang yang tidak ngaji. Walaupun ilmunya itu belum diamalkan. Kan Bapak ngaji bab haji. Kan Bapak juga nggak berangkat haji waktu ini kan, atau belum berangkat haji. Itu sudah dapat pahala. Namanya itu kan ilmu-ilmu sifatnya ilmu aridhi, hanya ada datangnya tiba-tiba. Kalau kita mau zakat belajar ilmu zakat, kalau kita mau haji belajar ilmu haji. Yang sekarang dikelola oleh kalau haji manasik, tapi kalau zakat kan enggak, harus belajar sendiri kan.
Kalau kita mau sholat, lah ini enggak. Kalau orang mau haji, rajin manasik. Iya kan? Ini yang mau sholat nggak mau belajar, ini yang aneh. Padahal yang harian, Pak. Kalau orang mau sholat belajar, orang mau wudhu belajar, iya kan? Lah, itu yang benar begitu. Bahkan kalau memang mampu waktu sholat nggak bisa baca Fatihah, sholatnya itu harus ada yang nuntun. Bayar nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, diikutin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, diikutin, ikut. Selesai dibimbing sambil sholat, dibimbing. Dia sholat beneran, yang bimbing ngajarin di luar sholat. Itu begitu, Pak. Bayar kalau memang orangnya yang suruh ngajarin nggak mau lillahi ta'ala. Saya nggak mau lillahi ta'ala lah. Kamu orang kaya, saya kerja nggak dapat duit, bayar, Pak. Kalau lillahi ta'ala bagus, tapi orang kayanya pelit ya dengan bayar aja gitu. Itu harus bayar, Pak. Kalau memang orang nggak ada yang lillahi ta'ala, bayar. Wudhu juga begitu. Aslinya itu di dalam fikih begitu, Pak. Ketika kita mau sholat, kok belum bisa baca itu, belajar sampai mentok waktu. Kalau sampai mentok waktu habis nggak bisa-bisa, ya minta dituntun aja. Selagi belum bisa dituntun terus. Ada yang nuntun dalam waktu sholat. Emang kira-kira ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mas, saya mau sholat, tolong saya ajarin. Ayo, usolli fardal maghribi. Usolli. Diomelin dari tadi. Repot tuh karena. Kalau kayak gitu, mendingan belajarnya di luar. Sholatnya sendirian. Kan enak kali. Diajarin dari ribut. Loh, kamu dibayar, repot urusannya. Ya, ini sholatnya nggak beres semua. Jadi intinya sholat itu ya belajarnya di luar lah, insya Allah lah. Kalau kita kan terlalu berat kayaknya kalau orang Indonesia terus belajar sambil dituntun. Orangnya gampang kesinggungan. Wah, repot tuh urusan. Gengsi. Yang sulah emang gengsi, Pak. Memang gengsi itu. Wah, susah. Kalau orang itu suruh nggak gengsi itu kan hanya ada wali kalau nggak salah, Pak. Wali itu memang makanya saya tidak mendoakan, tidak menganjurkan. Dulu itu ada seorang wali namanya, ada yang ngomong bahlul, ada yang buhlul. Itu di dalam kitab Uqalaul Majanin. Uqalaul Majanin itu artinya orang-orang yang punya akal gila, kesebutnya bahasanya itu. Artinya orang akalnya itu di luar rata-rata. Yang pertama itu Uwais Al-Qarni, gitu. Nah, termasuknya yang kesekian kalinya itu namanya bahlul. Bahlul itu kalau ngomong itu di pasar itu datang di pasar, temennya ngomong, "Woi Bahlul, katanya makan di pasar kayak gitu kan nggak bagus, segala macam, menghilangkan itu. Masa seorang ini makan di pasar kan kayak gitu kan? Kamu berarti menyerang Allah ya? Saya ke pasar itu kan didorong oleh Allah." Bahasanya kan beda kan. Kamu berarti menyerang Allah. Wah, yuk kapok nanya, Pak. Lah terus ditanya lagi, "Weh Bahlul, kamu itu sampai waktu meninggal itu orang tuanya punya warisan yang begitu banyak itu diambil oleh hakim, disita oleh hakim karena dia kesebutnya gila." Nah, namanya Uqalaul Majanin dari kata majnun kan. Itu saya nggak cerita itu, yang cerita ini ditimbukin orang itu tiap lewat anak kecil itu nimbukin pakai batu terus. Kenapa kamu ditimbukin batu? Kamu kok nggak kabur, nggak marah, nggak apa? Biarkan saja. Suatu saat dia akan mendoakanku karena merasa salah. Tuh. Beda kan? Jadi kalau dihina orang itu jangan suka membalas yang enggak. Biarkan saja. Ketika dia tobat pasti akan astagfirullahaladzim li wali asabil hukuki. Setidaknya kayak gitu lumayan, Pak. Jangan kurang ajar. Dina, emang kamu nggak tahu sama gua. Musuh apa? Bagemnya sana pakai pecut, sini pakai bagem gede. Sana bawa golok, sini bawa sangkur. Ya nggak kelar-kelar gitu. Perang terus. Orang disiksa misalkan, ya orang disiksa oleh keluarga, oleh anak segala macam. Nggak usah kasar-kasar, Pak. Kalau mampu diurusin, kalau nggak mampu ya dilepas. Tapi suatu saat kalau tobat itu doanya lebih manjur karena dia mengakui ketobatannya luar biasa kayak gitu. Tapi jangan diumbar ke anak, senengan ternyata anaknya. Jadi ya kita punya akidah yang sekiranya itu beda dengan yang lain karena kita ngaji, bukan beda berarti beda dari tuntunan. Jadi kita beda karena orang lain nggak ngaji, kita ngaji gitu maksudnya ya.
Jadi termasuk lemah kita, apes kita, sengsara kita, segala macam, dan kecerdasan atau bodohnya kita itu sudah diputuskan dan sudah diukur. Cuman kalau dalam hadis lain, yang bisa mengubah keputusan itu satu doa dan dua sedekah, Pak. Ya. Jadi sering-seringlah sedekah. Sedekah nggak harus pakai duit enggak kok, Pak. Enggak harus pakai ini enggak. Sedekah itu senyum guys, sedekah asal jangan nyengir sendiri katanya. Misalkan saya contohkan saja. Orang itu lagi kecebur ke danau. Yang tepat buat menolong dia itu apa dikasih duit 1 juta, 1 miliar? Apa ban? Itu ternyata ban itu nilainya lebih mahal daripada duit yang saya ngomong tadi. Dari duit 1 miliar. 1 miliar nggak ada gunanya, dia tetap aja kelepek-kelepek, mati kan. Oleh ban, alhamdulillah saya jadi hidup. Hanya dengan ban. Ternyata ngamal itu sesuai dengan tepat guna. Iya kan? Nah, orang lagi kena banjir ke bawah arus. Weh, kamu di situ aja, ntar tak kasih sate, saya motong kambing. Ya nggak bakalan. Itu goblok kan masih senang dia dikasih tambang kan. Sumber tambang jazz, terus dikelik lehernya, masih ketolong, lehernya diikat juga masih alhamdulillah. Iya kan kecekek. Karena kecekek tangganya kan dikasih lempar shred masuk ke leher kecekek, tapi kan masih hidup. Masih alhamdulillah daripada kebetul-betul mati hilang. Itu kadang-kadang nyekek orang juga nggak dosa kan. Itu amal kan itu darurat, masya Allah. Itu Pak, jadi amal tepat guna tepat waktu itu yang pahalanya luar biasa. Lah orang sunat zaman dulu kalau sunat tuh kan pakai batok lapot terus dicengkal kayak gini. Daripada dia dikasih jin suruh bukit celana jin yang straight, ya mendingan dikasih sarung yang bolong-bolong angin-angin. Itu sarung bolong-bolong yang dipakai. Ya jika amal itu mana tempatnya? Bukan berarti sarung bolong-bolong gak ada gunanya. Gunanya buat anak sunat, buat angin-angin. Sana lepis lecet semua. jadi belum tentu duit gede buat membantu amal orang bagus, belum tentu Pak. Orang miskin ini orang miskin waktu dilihat kecukupan rumahnya itu bocor segala macam, buat makan susah. Tahu-tahu dah kamu tak hadiah umroh itu. Kata saya ini yang hadiah umroh itu songong katanya. Lah orang rumahnya bocor itu mau makan susah. Ya tolong itu rumahnya beliin genteng. Ini supaya kamu bisa tidur nyaman. Dikasih beras. Enggak senilai gede umroh kan Pak? Enggak. Tapi itu lebih bermanfaat, lebih diterima oleh Allah. Ibadah umroh cenah mikirin rumah kayak gitu puyeng kan? Iya. Kata saya ngasih hadiah yang cocok kebutuhan sama orangnya. Jangan dikit-dikit tak umrohin, dikit-dikit pokoknya, ayo nggak beres, nggak beres itu orang. Ngamal nggak kayak gitu ya nggak inilah, nggak pas kalau menurut saya mah. Pencitraan mah. Kata kamu saya mah enggak itu. Aduh, masya Allah. Ya pokoknya kita kalau mau ngamal apa-apa ya dipikir lah. Itu anak SD kok, kamu tak kasih baju yang mahal segala macam, tapi seragam SMA. Ya kurang ajar. Lah saya butuhnya SD. Ya masih SD harganya cuma setelah 100.000, yang SMA sekarang 300.000. Ya milih SD lah. Nah, kayak gitu. Jadi ngamal itu tepat guna, tepat waktu, Pak. Orang kan butuhnya itu anaknya gunanya itu celana SD tepat, waktunya pas, ya bagus. Belum apa-apa udah dikasih seragammu. Kamu besok kan sekolah kan bakal jadi pegawai, tak kasihin pakaian yang seragam dinas polisi, modar. Giliran jadi polisi udah ganti seragamnya, itu kan satpam aja kan ya.
Seragam udah nyimpen 10 tahun mau jadi satpam, cita-cita jadi satpam karena memang bapaknya satpam, tetangganya satpam. Yuk nggak nutup kemungkinan lingkungan kan. Wah saya senang pengen jadi satpam. Saya pernah itu ada saudara. Ini saya beli HP zaman HP bata, potongan bata itu. Wah besok ini buat anak saya. Anaknya itu masih bayi. Saya udah ngomong lah besok itu kan ini HP kan udah rusak teh. Udah rusak. Saya ngomong udah rusak ini. Soalnya umur HP kan semua dunia itu kan bakal rusak kan. Lah umur HP apalagi elektronik. Gua itu kan belinya mahal segala macam repot mau beli dari sekarang itu. Wah, anaknya belum gede udah rusak. Otaknya itu gimana? Orang mau kuliah Hongkong atau mana error. Itu Masya Allah tuh. Dibeliin HP anaknya masih kecil. Ya Allah. Ini beliin laptop buat besok kalau dia mau sekolah. Lah wong dianya masih kecil. Udah gede ganti. Dulu kan dari Pentium kan? Pentium. Kalau orang yang otaknya nggak nyampe, kamu coba ya Pentium 3 kan kayak begitu kan? Lemot ya Pentium 3. Repot. Sekarang ya udah Core i5. Jadi kalau masalah hal-hal yang nggak masuk akal itu biasanya itu entarnya diketawain. Jadi di sini yang namanya takdir itu sudah diukur dan sudah diputuskan oleh Allah dari zaman azali, ya Pak ya. Jadi ketika kita itu melakukan sesuatu, termasuk ngaji di sini itu sudah ada datanya, Pak. Jadi nggak semena-mena itu tidak kebetulan ini saya itu. Nggak ada kebetulan, udah takdir Allah biqadarillah. Jadi kalau ngomong kayak gitu aja lah, di gitu aja. Kalau dikit-dikit yo, kalau ada orang hebat subhanallah atau masya Allah, yang penting zikir supaya orang itu nggak kena penyakit yang namanya penyakit ain gitu aja. Di kayak gitu. Tahu-tahu dipuji-puji, besok melong-kelem berak. Hebat dia tendangannya. Alah, ikhlas bener. Kalah enggak itu bales. Wah, akhirnya besok nambah parah. Jadi jangan inilah, pokoknya yang mau ngomong subhanallah atau masya Allah, gitulah. Ada sebutannya lah, ada zikirnya tuh. Setidaknya ya istighfar, astagfirullah, ya enggak apa-apalah. Pokoknya ada zikirnya yang boleh. Kalau kita heran ya subhanallah. Kalau kita ada musibah innalillah, itu kan standar ukuran umum. Kalau kita alhamdulillah semua ya boleh. Ada orang kejedot pintu, alhamdulillah rabbil alamin, untung pintu. Coba kejedotnya ke paku bocor. Karena malah ditambahi plus nong. Jadi alhamdulillah ini jadi plus nong itu kan. Coba kalau bocor repot terusannya. Jadi masih alhamdulillah aja. Bukan masih untung ya. Ya masih untung alhamdulillah kayak gitu aja. Kejebur comberan ya alhamdulillah untung bukan sumur. Kalau kejebur sumur alhamdulillah sumurnya deet. Alhamdulillah aja udah nggak apa-apa kalau mau kayak gitu Pak. Pakai alhamdulillah boleh. Wali juga ada yang begitu kok. Wali ada yang kayak gitu. Iya. Boleh, yang penting kalau kamu nggak mau dijuluki julukan baru itu aja udah. Boleh, benar boleh. Kalau sahabat kayak begitu waktu lagi kemah itu ada yang kepantok, itu yang jedar tetangganya kepantok kok. Alhamdulillah rabbil alamin, ya marah. Loh, bukannya kalau kamu kusungan itu dapat itu pahalanya itu sama Allah kok diambil itu dan segala macam. Ya kalau iya itunya mah, tapi alhamdulillahnya bener. Alhamdulillahnya itu sambil alhamdulillah rada nyengir kadang-kadang. Kalau alhamdulillahnya dari hati kayaknya ya enggak apa-apa. Ini alhamdulillahnya nyengir aja kalau sambil ya modal alhamdulillah. Alhamdulillah modal we. Berat. Gelar baru yang repot kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nih hadis-hadis ini enggak ada yang palsu, yang hadis saya belum sempat itu ya ngecek hadis dari apa-apanya, tapi yang di sini enggak ada yang palsu, hadisnya enggak ada. La yu'minu, tidak beriman siapa abdun hamba billahi pada Allah hatta yu'mina, sehingga iman siapa abd bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ukuran orang itu iman dan tidaknya itu
patokannya adalah khairihi wasarihi. Kalau khairihi wasarihi itu sudah percaya benar bahwa ini kejadian jelek itu memang ini kalau kejadiannya loh Pak ya, ini sudah takdir Allah. Tapi kalau perilakunya itu disalahkan ke manusia loh. Hati-hati ini. Perilakunya, artinya perilakunya, aduh, dia kok kelakuannya begitu. Perilakunya itu salahkan kepada orangnya Pak. Contoh, ketika orang itu Nabi Ibrahim, Nabi Khidir, nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran diterangkan wa idza maridtu wa huwa yasfin. Tapi kalau saya sakit, bukan amrodoni, menyakitkan ke saya atau memberi sakit kepadaku siapa Allah, itu tidak. Bahasanya Quran itu nggak kayak gitu. Jadi ketika saya sakit, artinya tata krama. Memang yang bergerakkan Allah, tapi itu hanya untuk tata krama. Namanya husnul huluk Pak. Ya semua kejadian itu sudah digerakkan oleh Allah semua. Ibaratnya wayang lah kita itu. Mau gagahnya kayak apa, kalau dalangnya kesel dijubulin di bawah, nggak pernah itu ya nggak pernah nongol. Nah gitu. Masih itu cakil, petakilan, nakal terus keluar terus. Keluar. Tomprang, dilempar ke sana, suruh ngambil lagi, balik lagi. Gitu kan. Ya, ibaratnya wayang kayak gitu. Jadi nggak bisa. Makanya kita itu banyak-banyak yang namanya istighfar dan takut kalau sudah mengakui bahwa ya Allah ternyata takdir itu sudah ditulis. Apakah saya itu ahli surga, apa ahli neraka? Dari itulah kita akan timbul yang namanya istighfar dan takut bahwa ibadah saya itu takut nggak diterima dan berharap supaya diterima. Itu yang benar. Jadi dalam surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Zat yang telah menciptakan khalaqal mauta, mati, wal hayata, dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita itu benar-benar diuji mana yang ahsanu amala, lebih bagus amalannya. Dalam tafsirannya, ahsanu amala itu ya ikhlas dan benar. Jadi benar saja tidak ikhlas tidak diterima, pun ikhlas saja tidak benar tidak diterima. Loh, apakah banyak orang yang ikhlas? Banyak yang non-Islam yang ikhlas amalnya. Baik-baik orangnya nolong, ada orang yang pantai jompo ditolong, dirawat nggak minta bayaran. Itu jelas ikhlas kan? Ikhlas, yakin ikhlas, nggak nyari pamor. Jelas ikhlas. Tapi sayangnya nggak pakai kata-kata yang benar. Dan benar cara merawat segala macam, tapi nggak ikhlas juga nggak diterima. Jadi antara ikhlas dan benar itu saling berdampingan gitu. Jadi kalau kita itu yang penting saya berbuat baik itu tidak bisa diterima kalau tidak ada tuntunannya. Jangan yang penting saya berbuat baik. Kalau yang penting saya niat berbuat baik, itu masih bagus Pak, niat berbuat baik. Mudah-mudahan ini benar. Insya Allah masih dimaafkan Pak. Insya Allah masih dimaafkan. Saya ingin berbuat baik, mudah-mudahan ini benar. Jangan asal baik, asal benar, nggak bisa Pak. Tuntunan agama memang begitu. Jadi bukan agama ribet bener. Kalau dipikir bener kan, kalau kita ngomong ribet. Kalau orang nggak hobi ngaji mau ribet gitu. Lah terus kalau ribet kamu mau ngapain saja? Mau ngapain? Tapi nggak ribet. Semua sendiri PKI dah. Dituntun nggak mau. Orang hidup itu kenapa? Saya sih bolak-balik. Nabi Musa itu sudah ngingatin namanya Nabi sama Rasul. Wah Rasul, umat saya yang murahnya tinggi-tinggi gagah-gagah. Seterak-seterak aja sholat sekali aja kayak males. Apalagi umatmu yang krecek-krecek kecil-kecil gitu kan. Ayo dia suruh lapor lagi tuh kurang 5, lapor lagi kurang 5. Kan takdir Allah itu sebetulnya kan Allah sudah paham takdirnya kan, Allah yang mengetahui segala macam. Tapi memang gambaran manusia itu harus ada usaha. Gambaran usaha manusia itu harus ada usaha. 5. Kenapa Rasul kok nggak balik lagi? Tinggal 5. Kalau Rasul balik lagi 5 kan beres, clear. Mau jontor, mau nggak sholat, iya kan?
clear. Kan sudah ada takdirnya. Akhirnya keputusan Allah itu tetap tidak dirubah, tapi nilainya tetap sama dengan 50. Lah itu kayak gitu, Pak. Orang itu mau dibunuh di jalanan oleh garong, kalau doanya kuat, sedekahnya kuat, bisa dilimpahkan dalam mimpi kayak gitu. Artinya tetap dibunuh dalam mimpi. Itu bisa begitu. Makanya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sedekah semampunya. Jadi enggak inilah istilahnya. Ulah terus itu orang banyak sedekah segala macam kok matinya digarok orang gitu kan. Saya pernah cerita kan Nabi Musa itu. Pernah kan? Nabi Musa minta pingin tahu keadilan Allah di dunia kayak apa itu kan pernah itu saya ceritakan itu. Wah Allah gimana sih saya pingin tahu keadilan engkau di dunia itu kayak apa. Musa itu Nabi sing gerusa-gerusu. Hanya wahai Musa datanglah kamu di sendang bersembunyi di sebelah batu. Akhirnya melihat kejadian di situ yang aneh-aneh. Ada orang naik kuda, orang kaya bawa tas, habis di situ ambil air wudhu, sholat, pergi naik kuda lagi, tasnya ketinggalan. Ada anak kecil datang di situ, habis datang situ, nggak tahu menau ada tas, malah diambil sama tas-tasnya. Ada orang tua buta di situ, habis sholat, yang itu tasnya tadi hilang itu datang ke situ, nanya tasnya, nggak ketemu tasnya, orangnya dipecok lehernya mati. Lah, itu keadilan macam apa kata Nabi Musa ini kayak gini? Angel Nabi Musa mah. Kayak gini gimana Gusti? Ya keadilan macam apa ini Gusti gitu. Diterangkan oleh Allah bahwa orang yang naik kuda tadi yang bawa tasnya ketinggalan, duitnya ketinggalan itu adalah juragannya bapaknya anak kecil tadi yang ngambil duit, yang bapaknya meninggal dibunuh oleh si buta. Jadi anak yang tadi ngambil duit itu memang gajian bapaknya. Si buta tadi membunuh kepada bapaknya itu akhirnya dikisos oleh si penunggang kuda tadi. Itu keadilan begitu. Jadi kesalahan masa lampau itu tidak serta-merta hilang, Pak. Makanya banyak istighfar, Pak. Jadi membunuh orang, terus mencela orang, itu akan ketemu kok, Pak. Ngeri. Kalau ngeliat kayak gitu. Jadi tetap berantai ketemu. Itu. Jangan, saya salah apa, ya sudah begini-begini, masih begini aja. Salah apa? Lah kok salah apa? Nggak mesti beri salah. Salah apa aja. Ini akidah ini walaupun ini ruwet ini kalau nggak biasa dibaca kayaknya Pak. Ruwet bener. Jadi harus sering ini nih. Jadi hamba Allah itu tidak disebut sebagai orang beriman kalau tidak meyakini yang namanya khairihi wasarihi itu. Sehingga orang yang dalam kisah-kisah itu sering saya kisahkan, jadi yang namanya takdir yang bagus itu adalah pilihan Allah, gitu aja udah. Jadi takdir yang bagus pilihan Allah. Jadi ntar cuman prosesnya itu memang lama, Pak. Misalkan Bapak ini ada yang pernah dagang bangkrut? Ada. Banyak kalau gitu mah. Orang dagang bangkrut banyak. Lah, udah dagang bangkrut, usaha lagi ini bangkrut, usaha lagi ini bangkrut. Sebetulnya itu gimana ini kan? Maunya apa gitu? Kata-kata digini nakal, gini nakal. Berdoa kayaknya nggak tembus-tembus. Pasang pakong apa lagi? Angel kabeh gitu kan. Sebetulnya Allah itu melihat pada hambanya yang semacam itu supaya kembali dalam kebangkrutannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya gini. Itu sebetulnya Allah itu senang sebutannya begitu. Sebutan yang kayak gitu itu ditunggu. Makanya Ibrahim awab, banyak baliknya, sering-sering begitu. Sehingga ada orang itu, Nabi Ibrahim sendiri itu pernah ada malaikat maut datang itu, Nabi Ibrahim nggak tahu, istrinya tahu, nangis istrinya tak.
Akhirnya karena nangis, Nabi Ibrahim kan marah sama keluarganya. Kenapa tamu saya sampai diusir kayak gitu? Gara-gara kamu jadi nggak nyaman. Akhirnya tamunya kan pergi. Malaikat maut. Istrinya tahu, Nabi Ibrahim nggak tahu. Nabi Ibrahim pergi ke mihrab, ke tempat sholat. Tahu-tahu dari dalam. Loh, siapa yang izinin kamu sehingga kamu datang ke sini? Nah, akhirnya ngobrol, saya malaikat maut ini. Mana buktinya? Ayo, kamu malaikat maut. Suruh nengok aja. Ini kalau saya menghadapi orang mukmin begini, kalau menghadapi orang kafir. Bahkan menghadapi orang kafir, Nabi Ibrahim pingsan. Ngeliat udah pingsan. Saking seremnya. Nabi itu, Pak. Kita Nabi enggak, apa enggak keturunan enggak, rewel. Angelis. Setelah kayak gitu Nabi Ibrahim enggak mau mati-mati kan. Waduh, enggak mau mati. Enggak mau, siapa orang sih yang mau mati? Nabi Musa yang malaikatnya dikeprok, ditampar sampai matanya keluar sebelah. Lah, setelah lama-lama itu ada tamu Nabi Ibrahim orang tua, dikasih anggur. Makan anggur, dimakan kayak gini. Enggak kelar makannya itu dilewer ke sini. Nabi Ibrahim berdoa sendiri, ya Allah, jangan saya sampai kayak orang tua itu sampai pikun itu. Pengen mati kan. Lah, orang makan anggur aja sampai ke sini-sini nih, ke jenggot-jenggotnya itu enggak kelar makan anggur. Saking sudah itunya, udah tuanya gitu. Lah ternyata orang itu kalau ditunjukin orang yang tua kayak gitu baru. Kalau pikirannya gak kayak gini gak mau mati, Pak. Ngelihat orang yang kayak gitu, nggak ada yang ngurus di itu, anaknya udah mati duluan, terus kayak gitu, pasti orang ngomong, ya Allah mudah-mudahan saya jangan sampai kayak gitu, mati duluan, kan pasti begitu, Pak. Iya, manusia kelakuannya begitu. Kalau lagi sehat gagah, saya nggak mau mati. Giliran dilihatin, ya Allah saya jangan sampai kayak gitu, mendingan saya mati duluan. Iya, baru ke setengah menit, kayak gitu, itu manusia. Banyak-banyaklah istighfar. Tentu kita lah banyak salah lah, Masya Allah. Udah jam berapa? 10:30, Pak. Kayaknya lapar ini, Pak ya. Iya, bentar lagi, Pak. Iya, tapi intinya Hoirihi Wasarihi mau udah ketemu, Pak. Intinya udah ketemu ini. Soalnya ini bab akidah, jadi harus hati-hati. Jadi kalau yang namanya kejadian apapun itu memang sudah ditulis, Pak ya. Kenapa kalau kitanya tadi itu yang melakukan kok dikasus gitu ya. Itu ta'aduban. Ta'aduban itu artinya kita sebagai tata kramanya kalau melakukan jelek di sini ada di dalam Al-Qur'annya itu dalam Qur'annya makan aja sih, kayak gitu dipaksa puasa enggak, pahala nggak dapet, geruang. Yang manis, Bang, yang manis. Nih tuh, Pak. Yang manis, Pak. Di dalam Quran itu diterangkan kan walakum makasabtum. Jadi walakum makasabtum itu ya termasuk itu kalau memang hal-hal itu kan manusia itu punya upaya, punya pemikiran, punya mandat khalifah segala macam, itulah yang akhirnya dilandrat itu dihisab. Jadi perilaku manusia itu sebetulnya ada kecenderungan baik apa enggaknya itu sudah diserahkan ke khalifahannya kan begitu. Jadi manusia dijadikan khalifah. Khalifah itu kan bisa mikir ini hijau, ini kuning segala macam kan tahu. Ini baik apa enggaknya kan tahu. Jadi kalau kejadiannya gelek itu memang semua itu takdir Allah. Makanya kan ada banyak akidah yang Mu'tazilah, akidah yang ini ada. Katanya kalau sebelum terjadi itu adalah bukan takdir Allah, itu yang ngawur lah. Saya nggak ikut kayak gitu. Karena itu adalah upaya kita. Nah, ketika itu ada Raja Namrud itu waktu sama Ibrahim dalam Quran itu kan Raja Namrud ngomong, wahai Ibrahim,
kamu panggil saya itu Tuhanmu itu seperti apa? Kan kayak gitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 250 berapa itu ya. Kalau Tuhanku itu yuhyi wa yumit, kata Nabi Ibrahim, menghidupkan dan mematikan. Wah, kalau itu saya bisa. Gimana ceritanya si Namrud itu bisa? Tak panggil, suruh panggil 2 orang. Oh, itu kan. Mau yang matiin yang mana? Coba, gitu kan. Mau ini. Terserah saya gak bisa. Kamu tak matiin satu jerat, kamu enggak. Kan saya bisa. Itu Namrud. Itu orang uji coba kayak gitu. Raja kayak gitu kelakuannya zaman dulu mah. Lah, ketika kayak gitu Nabi Ibrahim berarti kan terpatahkan oleh itu kan. Walaupun itu tidak benar. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim nyari dalil yang kayaknya bisa mematahkan Namrud. Wahai Namrud, sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkan ke arah barat. Sok, kamu kalau bisa kembalikan, dibalik dari barat nongol, dari mana silahkan, yang penting jangan kayak begitu. Silahkan. Mulai ngamuk itu. Nah itu, panik udah itu. Lah itu. Ternyata Nabi Ibrahim itu sudah diramal oleh juru kahinnya. Juru kahinnya persis sama kayak Nabi Musa itu. Karena memang zaman dulu begitu. Wahai Namrud, tahun ini ada orang yang mengandung bayinya yang akan merusak tahtamu. Akhirnya seluruh penjuru negara itu dipegang oleh prajurit-prajurit tiap rumahnya. Si yang hamil segala macam itu lahir bunuh gitu kan. Bapak-bapak yang hubungan suami istri nggak boleh, dijaga tiap malam. Di tahun itu nggak boleh. Jadi nggak boleh semua. Diawasin, Masya Allah. Itu Namrud. Namrud itu turunan Nabi Nuh loh. Namrud itu masih keturunan Nabi Nuh yang kelima apa keempat ya? Kelima. Turunan Nabi Nuh. Kalau saya melihat di dalam kitab Bada'ius Zuhur, Namrud itu, kalau bapaknya Namrud itu namanya Kan'an. Apa Kan'an yang keberapa saya nggak tahu, apa ini ada ini. Tapi di situ membunuh bapaknya juga, karena Namrud waktu lahir itu anaknya itu bentuk Namrud itu hitam jelek. Jadi bapaknya itu seorang raja punya anak hitam jelek itu nggak dikehendaki, nggak seneng, dibuang ke tempat sapi. Gua di hutan itu yang ada sapinya itu, sapi kabur nggak mau deket tuh. Maksudnya biar injak-injak sapi biar mati gitu maksudnya. Udah kayak gitu terus digituin biar ada harimau, ada beruang, ada biar dimakan. Harimau ngeliat itu kabur nggak balik-balik, takut sama baru lahir loh itu si Namrud itu. Wahnya emaknya diambil lagi, dilepon ke kali, terus buang ke kali, modar kamu. Nggak mati, yang delap, cuman nongol lagi di bawah. Akhirnya nongol terus Allah itu menyihir harimau yang lagi ngelahirin untuk menyusui itu. Jadi dilahiri oleh harimau. Diasuh harimau, masyarakat itu lihat, kasihan. Akhirnya diambil masyarakat, rame-rame masyarakat itu tumbuh besar jadi begal. Jadi begal, terus jadi begal, rame-rame jadi begal. Terkenal di sono ada begal yang menakutkan dari kerajaan. Datanglah pasukan khusus dari kerajaan. Kalau sini mungkin Kopassus kali ya, atau detasemennya itu yang 88 datang akhirnya ke situ. Sana juga siap-siap rombongannya. Akhirnya setelah pasukan dari bapaknya itu pecah, bapaknya itu langsung perang sama itu. Bapaknya nggak tahu kalau itu anaknya itu nggak tahu kalau itu bapaknya. Perang akhirnya bapaknya mati, naiklah tahta. Itu kalau dalam kisah kitab Bada'ius Zuhur. Itu memang dari kecilnya nggak mempan sama itu, sama hewan itu.
Sama Fir'aun itu mirip, kisahnya mirip sama Fir'aun. Jadi bajingan dulu, dari dulunya itu bajingan. Ngeri kalau zaman dulu aja raja udah pada begitu, zaman dulu. Nggak nurut, semua itu pengen jadi Tuhan. Karena memang kalau orang sudah mempunyai harta, mempunyai segala macam, mempunyai kedudukan segala macam, kan mau pengen apa lagi? Orang itu kan, semua orang itu naluri yang umumnya itu kan pengen dipandang lebih dari yang lain. Ketika raja banyak, yo pengen dari rajanya raja kan kayak gitu, pengen menang istilahnya, paling nomor satu. Loh itu kalau invasi itu selalu menang, menyerang itu menang terus itu. Itu yang dibunuh juga banyak. Jadi Fir'aun sama Namrud itu kan kisah yang raja yang terkenal itu kan Fir'aun sama Namrud itu membunuhnya orang itu banyak semua itu. Jadi membunuh orang itu paling, ya Allah. Sekarang membunuh orang suatu gegernya sedunia kan. Lah dulu itu membunuh kayak gitu. Dulu banyak apa-apa. Ya dulu belum ada itu. Malah dulu sampai dunia sekarang masih. Setan itu udah masuk ke YouTube dari dulu, tahu YouTube-nya setan YouTube. Jadi kesimpulan dari iman billah ini takdir ini, kita harus mengakui bahwa hal-hal yang kejadian kita, kalau kita itu sebagai manusia sabab musabab disebutnya ya, kalau itu sebab dia itu lebih dikurangi lah, jangan gara-gara dia akhirnya saya dipecat, gara-gara dia akhirnya saya jadi begini. Enggak, memang takdirnya itu orang memang mau begitu dengan cara begitu. Cuman rentetannya itu kebenaran begitu, katanya orang itu beneran. Qadarillah dipindah. Biqadarillah itu sudah memang begitu gitu, ketetapannya begitu. Jangan banyak ngomong-ngomong yang sebab-sebab lah, Pak. Ini kalau enggak saya pupuk enggak bakalan jadi padi. Emang sejak kapan pupuk itu bikin padi? Nah gitu kan. Ini kalau nggak saya makan nggak bakalan gede-gede bocah ini. Ya, nyatanya yang gede-gede nggak makan juga banyak. Gitu. Jadi jangan suka bikin makhluk lain yang disalahin atau dipuji-puji ya. Nggak boleh ya. Jadi dikurangilah. Memang kebiasaan kita kan begitu. Kalau kamu nggak mau kayak gini nggak bakalan kamu beres kamu kan. Itu hitung-hitungan, selalu kita itu hidup dipengaruhi oleh kalkulator. Kalau 1 kali 1 ya tetap 1. 1 temu 1 ketemu. Nah, itu kan kalau 1 kali 1 kali 1. Di mana orang matematik dari orang agamis itu dulu kan 1 itu adalah Esa Allah kan. Mau jadi miliarder pun dari 1. Tanpa 1 tidak ada miliarder. Tanpa Allah tidak ada. Maksudnya paham Pak? Kayak gitu ya. Jadi 1 itu nggak boleh dihilangkan. Jangan wah 1 ini. Maksudnya 1 itu adalah Allah ini Pak. Kamu mau punya rumah 10 segala macam, tidak dimulai dari 1. Artinya kepada Allah. Gitu kita akidahnya pindah ke situ Pak. Ya. Dipindah, jangan bener kan, mau ngitung kayak apa kalau tanpa 1 nggak bakalan ketemu Pak, kayak gitu. Buat kayak apa? Berapa jumlahnya? 1 miliar kurang 1, nggak jadi 1 miliar. Artinya walaupun kayak apapun itu tetap Allah berperan. Diakidahkan ke situlah, ya. Ini bedanya ngaji apa enggak gitu. Ternyata 1 itu dalam itu kan, makanya ada wali yang mungkin yang lahir dari matematika karena mengetahui 1 itu, oh ternyata 1 itu adalah peran Allah, kayak gitu. Jangan cuman 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu kan 2 berlaku-lakuan, nggak tahu itu ternyata itu yang menemukan matematika juga orang-orang Islam kita kok aslinya kan. Ya karena orang itu paham dalam akidah 1 itu adalah pusat segala macam dari apapun itu dari 1. Ternyata 1 adalah Allah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngobrol. Dulu.